Yeps, benar sekali. Untuk yang kelas 11, silakan ikut bergabung aja ya. Terus kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, langsung tanyain aja. Misalkan nggak tahu artinya gitu. Kalau kita biasanya di kelas itu yang masih ada bingung langsung ditanyakan. Terus kita biasanya banyak praktek ya, yang kelas 10 ini membaca terus kemudian dialog. Nah, gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada bagian yang dialog, kita bisa praktekkan juga. Would you like to come? Artinya apakah kamu bisa datang? Berarti di sini nanti kita akan membahas tentang undangan. Bisa jadi invitation atau ajakan dan lain sebagainya. In this chapter, kita akan responding to expression of making, accepting, and declining an invitation. Jadi, ungkapan-ungkapan membuat, menerima, atau menolak undangan. Invitation itu undangan. Responding to expression of making and canceling an appointment. Merespon, membuat, membatalkan sebuah perjanjian. Appointment itu perjanjian. Responding to instruction, instruksi ya. Using expression of making, accepting, and declining invitation, menggunakan ekspresinya. Terus mempraktekkan teks tentang invitation tadi. Identifying the structure of procedure text, reading procedure text, short instruction, procedure text. Jadi intinya di chapter ini adalah invitation dan procedure text. Nah, pertama ini nanti tentang invitation. Undangan bisa berupa kalimat, berupa card, invitation card. Kemudian yang kedua adalah procedure text, kalimat prosedur. Contohnya kalimat prosedur itu mungkin teman-teman sebenarnya sering bikin ya. Nah, tapi mungkin belum menyadari. Misalnya adalah sebuah langkah-langkah membuat cencu naica. Nah, jadi langkah-langkahnya mulai dari bahannya, langkahnya itu adalah sebuah prosedur membuat makanan. Nah, itu yang disebut adalah procedure text atau kalimat prosedur. Kalimat atau bisa di sini lebih lengkapnya adalah paragraf. Itu. Kita lanjut. Activity 1. Look at the picture and study it. Then answer the question. Ini ada gambar ya. Ini ada gambar. Ini ada gambar, kira-kira bisa kelihatan gambarnya. Itu adalah undangan ya. Halo? Oh ya, saya kasih ini juga nanti kisi-kisi buat UTS-nya. Kemudian saya kasih contoh juga. Nanti dulu. Halo? Tes. Kecil ya suaranya? Kok cie? Ini materinya loh ya, ternyata pas banget ya. Materinya ternyata memang tentang invitation. Karena kemarin materi chapter kedua sudah selesai, jadi kita sudah pindah chapter ketiga dan kebetulan tentang invitation. Saya juga nggak merancang ini maunya modulnya, bukan maunya saya.
Look at the picture and study it. Itu adalah gambarnya undangan. Nah, nanti saya kasih contohnya juga ya. Pertanyaan pertama, what kind of card is this? What kind of card? Iya, selamat malam. Silakan yang kelas gabungan langsung mengikuti ya. What kind of card is this? Gambarnya itu undangan. Oh, ini ada tulisannya ini loh. Ini mouse saya error. Ini ada tulisannya undangan akad nikah loh. Ini berarti ini adalah wedding card. Ya, wedding card itu maksudnya undangan pernikahan. Ngomong-ngomong, ini tahu dari siapa ya? Padahal saya belum publish loh, Mbak. Atau mungkin ada yang sedang di Indonesia, boleh mampir. Iya ya, cocok banget. Oh alah, pantesan. Iya, jadi ini pas banget materinya. Nanti saya kasih contoh. Oh, pantesan. Oh, pantesan. Wah, diumumin di grup sekolah ya. Kirain cuma di grup kelas. Iya, kebetulan makanya ini tadi juga saya agak telat karena di rumah lagi ada acara persiapan ya. Kita lanjut ke sini. What kind of card is this? Ini adalah wedding card. Kalau misalkan itu undangan ulang tahun, berarti birthday card. Undangan apa ya? Undangan reunion card gitu. Nah, jadi ini adalah contohnya wedding card. Have you ever been invited by someone? Yes, pastinya yes I have. What do you say if you want to invite someone? What do you say if you want to invite someone? Bisa pakai kalimat seperti ini. Sebentar, saya cari contohnya dulu. Contohnya. You are invited to my wedding day, misalkan, atau ini kan pertanyaannya what do you say if you want to invite? Contohnya seperti ini. You are invited to my wedding day. Kamu diundang di pernikahan saya. We invite you to my wedding party. Kami mengundangmu ke acara pernikahanku. What do you say if you want to accept an invitation? Ini gampang saja. Yes, I will come. Atau misalkan ini nomor 4 ya. What do you say if you want to decline? Sorry, I can't come. I can't come. Oh, ini O-nya kelihatan. What do you say when someone makes an appointment with you? What do you say if when someone makes an appointment with you? Apa yang kamu katakan ketika seseorang membuat janji denganmu? Pastinya harus menepati. I will come juga. What do you feel when someone cancel his or her appointment? Apa yang kamu rasakan? What do you feel ya? Feel itu merasakan. When someone cancel,
ketika seseorang membatalkan. Jadi cancel itu batal. Mungkin ada yang sering dengar cancel itu batal. Kalau pending itu ditunda. Nah, ini bedanya. Mungkin ada yang sering salah menggunakan ya. Kalau cancel itu artinya batal, jadi benar-benar nggak dilaksanakan. Gitu, berarti dibatalkan, udah nggak ada acaranya lagi. Tapi kalau pending itu ditunda, jadi masih akan dilaksanakan tapi waktunya diundur atau mungkin diganti kayak gitu. Nah, jadi ini bedanya. Biasanya kan kalau pesawatnya di pending atau di delay, nah itu maksudnya ditunda. Kalau acaranya di cancel berarti batal, tidak akan dilaksanakan lagi gitu. What will you say to him or her? Nah, ini nih. Pertanyaan nomor 8. What will you say to him or her? Misalkan teman-teman dapat invitation. Invitation dari seseorang, wedding card atau birthday card. What will you say to him? What will you say to her? Apa misalnya? Ada yang bisa membuat contohnya? Kira-kira ucapannya apa? Misalkan nih saya yang ngundang, terus ucapannya? Iyaps. Tepat sekali. Tepat sekali. Congratulations. Iya, benar sekali Mbak Win. Sip. Yang pertama diucapkan pastinya congratulations, selamat. Congratulations gitu ya. Kemudian jadi ini masih tentang invitation. Saya mau kasih contohnya. Oh iya, ngomong-ngomong, kemarin setelah libur lebaran, kita kan liburnya sampai tanggal berapa itu ya? Masuk lagi kan awal bulan kemarin. Baru minggu kemarin kebetulan saya berhalangan hadir, jadinya baru minggu ini pertemuan pertama setelah lebaran ya. Karena ini masih bulan Syawal, untuk iya betul. Untuk semuanya teman-teman, mohon maaf lahir batin ya. Mumpung masih bulan Syawal. Saya mohon dimaafkan sama saling memaafkan ya. Terus saya tadi mau ngasih ini. Iya. Iya, sama-sama. Sip, sip. Activity 2 kita lanjut ya. Listen to the following short dialogue and answer the question. Oh, ini listening. Jadi kita langsung lanjut ya ke dialog aja karena yang tadi itu listening. Kemudian nanti di akhir pertemuan saya akan bahas kisi-kisinya untuk UTS. Kemarin kan sudah saya posting tapi belum kita bahas. Activity 4, Dialogue 1. Nah, ini dialognya nggak komplit. Kita harus mengisi. Sebentar, saya carikan dulu. Dialogue 1. Arif and Rita are fond of literature.
They enjoy reading stories, novel, and watching drama. On the way home, Arif and Rita have a chat. Nah, ini coba kita artikan ya, biar tahu masing-masing katanya. Masing-masing arti kata. Arif and Rita are fond of literature. Sedang membaca sebuah literatur. They enjoy reading stories. Mereka menikmati membaca cerita, novels, and watching drama. Dan menonton drama. Ceritanya mereka suka nonton drama. On the way home, ketika jalan pulang, Arif and Rita have a chat. Ngobrol, have a chat itu artinya ngobrol. Makanya dibilangnya chat. Makanya kita bilangnya itu chatting, bukan talking. Karena kalau talking itu sekedar ngomong seperlunya, kalau chatting, ngobrol itu bahasanya banyak gitu. Do you have a plan for tomorrow's holiday? Rita menjawab, too bad, I have nothing to do. Jadi ceritanya ini mau holiday. Oh ya. Halo? Sudah? Sudah. Jadi ceritanya ini mau holiday, Arif dan Rita. Sedangkan Ritanya ini, I have nothing to do. Belum ada plan untuk holiday. I have got a plan for tomorrow. I have got a plan for tomorrow. Ini sebenarnya kita dengar dari listening ya, karena kita nggak ada kaset listeningnya, kita baca aja. Really? Tell me please, then I will decide to come or not. I have got a new interesting novel and VCD of a drama performance. Wow, great. What are they about? Are they interesting? If I tell you now, I won't surprise you. Now decide whether you will come or not. Ini harusnya seperti ini. Seperti ini harusnya diisi dengan kalimat-kalimat invitation. Apakah itu offering, menawarkan, accepting, menerima, atau refusing, menolak. Kira-kira ini apa? Bisa kita tebak aja. Do you have a plan for tomorrow's holiday? Apakah kamu sudah punya rencana untuk liburan besok? Ini maksudnya. Plan itu adalah rencana. For tomorrow's holiday, untuk liburan besok. Too bad, I have nothing to do. Too bad, buruk sekali. Saya tidak punya rencana apapun. I have got a plan for tomorrow. Mestinya ini adalah menawarkan sesuatu atau menginvite sesuatu. Berarti ini kita bisa isi dengan would you like to come with me? Nah, sebenarnya kita isinya gini ya. Siapa tadi? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanyakan ya. I have got a plan for tomorrow. Would you like to come with me? Kemudian Rita menjawab, really? Tell me please, then I will decide to come or not. Really? Benarkah? Benar? Itu. Tell me. Terangkan pada saya, bilang pada saya, please, maksudnya mohon, then I will decide to come or not. Lalu saya akan memutuskan. Decide itu memutuskan untuk datang, untuk ikut atau tidak. I have got a new interesting novel
and VCD of a drama performance. Saya mendapatkan novel baru yang menarik dan VCD dari sebuah penampilan drama. Wow, great. Great ya, bagus banget. What are they about? Are they interesting? Tentang apa ceritanya? Mereka tentang apa? Are they interesting? Apakah menarik? If I tell you now, it won't surprise you. Now decide. Jika saya menceritakan kepadamu sekarang, now, it won't surprise you. Tidak akan membuatmu surprise. Now decide. Sekarang putuskan, kamu mau ikut apa enggak, gitu berarti. Now decide whether you will come or not. Sekarang putuskan. Whether itu maksudnya apakah kamu akan datang atau tidak. I will be at your house at 8 in the morning. Berarti dia memutuskan untuk ikut. Bisa jawabannya yes, I will come. Yes, I will come. I will be at your house at 8 in the morning. Nah, jadi kalimat-kalimat ini adalah contoh-contoh kalimat invitation, mengundang atau mengajak. Would you like to come with me? Apakah kamu mau ikut denganku? Kemudian ini tanya lagi, whether you will come or not. Apakah kamu ikut atau tidak? Kemudian si Rita ini ternyata accepting the invitation. Dia menerima ajakan Arif. Yes, I will come. Ya, saya akan datang. I'll be at your house. Saya akan ada di rumahmu pada jam 8 pagi. Gampang ya, kira-kira ini sudah kita pelajari, kita bisa praktekkan. Jadi kalau mau menginvite atau mengajak seseorang, mengundang seseorang, kita bisa memakai kalimat-kalimat seperti ini. Nah, sekarang saya kasih contoh lain lagi. Masih tentang invitation. Sebentar. Ini contohnya mana ya? Nah, ini dia. Ini untuk UTS-nya nanti. Nah, ini dia. Ini adalah contoh wedding card invitation. Halo? Halo? Ini adalah contoh wedding card invitation. Kebetulan ini masih anget ya. Jadi ini contohnya nggak cuma di buku. Di sini kita bisa lihat kan ya? Bisa kelihatan nggak? Ini tulisannya kecil sekali. Nah, aduh, tulisannya kecil. Ini contohnya. Tadi kita bisa lihat tadi adalah offering an invitation. Jadi bagaimana kalimat untuk mengundang seseorang. Ini contohnya ada di sini nih. Invite you to celebrate our wedding. Jadi mengundang Anda untuk merayakan pernikahan kami. Gitu. Terus ada namanya. Ini mungkin bisa dicontoh ya. Nanti mungkin teman-teman yang sebentar lagi membuat wedding card invitation dalam bahasa Inggris tentunya. Kalau misalkan dibuatnya dalam bahasa Inggris, kita bisa memakai kalimat seperti ini. Seperti yang contoh pertama tadi, apa tadi? You are invited. Nah, kalau ini kalau yang ini bener banget Mbak Tia. Invite you to celebrate our wedding. Terus namanya. Terus biasanya di sini ada nama orang tua sama asalnya. Nah, terus waktunya kapan? Event ini
penulisan tanggalnya seperti ini ya, seperti yang sudah kita pelajari. Ada memakai bilangan bertingkat, ada yang tidak memakai bilangan bertingkat. Nah, kalau ini memakai angka biasa. Jadi 15 July 2017. Terus biasanya pasti ada tempatnya, jamnya, pasti itu. Terus acara selanjutnya juga ada tempatnya sama jamnya, seperti itu. Ini contoh yang simpelnya. Nah, jadi ini adalah contoh invitation card, wedding card gitu. Kira-kira bisa difahami ya? Atau mungkin ada yang mau ngasih saran, masukan? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada dialog nih. Sudah. Kita lanjut. Activity 3. Read and study this dialogue, then act them out with your friends. Iya, Mbak Fenty. Ada yang mau ditanyakan? Malah ketawa ini. Kita lanjut ya. Ini adalah dialog antara Ira dan Ari. Oh ya, silakan Mbak. Hello, hi Ira, this is Ari. Hi, how have you been? Alright, thanks. Say, would you like to go out tonight? Sorry, I can't. I have many matters to settle down. Well, how about tomorrow night? Are you still busy? Iya, silakan, Mbak. I guess not. Well, would you like to go to a concert? Sure, I'd love to. That's settled then. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan, Mbak. Mbak Alia, Mbak Eka dari kelas 11 ya ini. Silakan yang baru bergabung langsung ikuti aja ya. Jadi ini adalah dialog antara Ira dan Ari. Ini juga si Ari ini menawarkan atau menginvite Ira untuk jalan-jalan atau menonton konser. Ini kita artikan dulu ya. Hello, hi Ira, this is Ari. Ini mungkin dalam telepon ya. Hi, how have you been? Halo? Oh ya, saya kelewat ah. Sebentar. Ini bawahnya mbak, bawah banget. Halaman berapa ini tadi? Halaman 58. Bawahnya. Soalnya yang atas-atasnya itu listening. Nah, terus harusnya jadi tugas-tugas. Jadi saya loncat aja langsung. Gitu ya. Kita artikan dulu. Mungkin ini bisa dipakai praktek. Hi, how have you been? Hi, bagaimana kabarmu? How have you been? How are you? Itu sama. Cuman how have you been ini jarang digunakan. Mungkin kalau teman-teman bosen pakai how are you, bisa pakai ini. How have you been? Alright, thanks. Say, would you like to go out tonight? Ini maksudnya say kayaknya, bukan say. Would you like to go out tonight? Maukah kamu keluar jalan-jalan malam ini? Go out itu maksudnya keluar untuk jalan-jalan. Pasti udah pada tahu kan ya? Sorry, I can't. Maaf, aku nggak bisa. I have many matters to settle down. Nah, ini merupakan ungkapan lain yang bisa untuk mengungkapkan saya punya banyak kerjaan. Matters itu maksudnya sesuatu.
Matters itu maksudnya sesuatu, urusan-urusan yang banyak. To settle down, untuk diselesaikan. Jadi settle down itu kata lainnya dari to finish, menyelesaikan. Itu settle down. Mungkin kalau teman-teman bosen pakai kata-kata finish, bosen pakai kata-kata job atau work, itu pekerjaan ya, sesuatu yang harus dikerjakan, bisa pakai I have many matters to settle down. I have many matters to settle down. Jadi, aduh, saya lagi banyak kerjaan. Tuh. Well, how about tomorrow night? Bagaimana kalau besok malam? Are you still busy? Apakah kamu masih sibuk? I guess not. Saya rasa tidak, guys. Itu saya rasa ya. I guess. Well, would you like to go to a concert? Apakah kamu mau pergi ke konser? Konser ya. Kemudian Ira menjawab, sure, I'd love to. Tentu, saya suka banget kan? Suka banget konser. Kemudian Ari menjawab, that's settled then. Oke, sudah selesai berarti gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami? Mungkin bisa dipraktekkan dialognya. Karena ini dialognya singkat banget, jadi bisa untuk satu orang saja. Nah, jadi ini adalah ungkapan-ungkapan untuk invitation. Would you like to go out tonight? Informal ya. Ini invitation yang informal. Kemudian I can ini maksudnya refuse, menolak ajakannya. Alasannya adalah I have many matters to settle down. Kemudian ditawarkan lagi, how about tomorrow night? Would you like to go to a concert? Ya, mungkin ada yang ingin praktekkan dulu atau kita lanjut aja? Kita lanjut dulu ya di dialog 2. Oh iya, Mbak Wiwin mau coba? Silakan. Sebentar. Mana sih? Pertanyaan Mbak Gadis, I itu sama dengan I do. I do love to. Iya, betul sekali. Saya tulis ya kalau gitu. I di sini adalah singkatan dari I do. I do love to. Kalau misalkan teman-teman bosen pakai very atau apa ya, very, so sangat, itu kita bisa pakai do. Do love itu berarti sangat suka. Bener ya, Mbak Gatis? Oke, Mbak Wiwin coba ya, saya call. Nah ini kalau sinyal lancar pasti bisa lancar. Halo? Kok saya nggak dengar? Halo? 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 Eh, halo? Oke. Halo. Silakan. Silakan Mbak Win.
Iya dengan, silakan Mbak. Silakan Mbak Wiwin. Loh, ya, loh, ya. Halo, 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 halo. Oh, ininya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Wiwin. Iya, Miss. Langsung aja ya. Iya. Activity 3. Miss? Iya, Dengar nggak ya? silakan. Dengar, dengar. Kenceng Aduh, banget. barusan tiba-tiba lock out. Iya, heeh. Dengar kok. Dengar kenceng banget suaranya. Ya udah, aku langsung baca aja. Ira. Hello, Ari. Hi, Ira. This is Ari. Hi, how have you been? Alright, thanks. Say, would you like to go out tonight? Sorry, I cannot. Have many matters to settle down. Well, how about tomorrow night? Are you still busy? Are you still busy? Mhm. I guess not. Well, would you like to go to a concert? Sure, I did love to. That's settled then. Kok ada Udah, hihi ya? Oke, thank you Mbak udah, Mbak Miss. Wiwin. Iya, oke. Saya tutup dulu ya. Amburadul ya. Thank you. Udah oke. Udah oke. Kenapa saya? Tinggal sebentar. Halo, udah oke loh. Di belakangnya ditambahi hihi. Di belakang dialognya ada tambahan. Enggak, udah oke. Tinggal satu dua kata yang pronounce-nya masih perlu dipelajari lagi ya. Ini tadi Mbak Wiwin. Would you like to go out tonight? Tonight? I can. I have many matters to settle down. Kalau membacanya udah lancar, oke, tinggal banyak-banyak praktek aja biar lebih lancar ya. I have many matters to settle down. Ini settle down. Jadi O-nya ini seakan-akan ada U-nya, settle down. Kemudian tadi ini yang kedua udah bener ya, busy. Jadi U ini dibacanya nggak U kalau dalam bahasa Inggris, jadi busy. Bisa atau agak ke A, busy. Would you like to go to a concert? I'd love to. Memang ada kayak apa ya, mendal-mendal gitu loh. I'd love to. Then that's settled then. Gitu. Oke, overall udah oke, Mbak Wiwin. Terima kasih. Tinggal banyak-banyak praktek aja nanti semakin lancar ya. Sekarang udah lancar, nanti bisa semakin lancar. Oke. Ada lagi? Jadi malam hari ini kita bahasannya adalah invitation sama appointment.
karena untuk 2 minggu lagi itu UTS, jadi sebenarnya soal UTS-nya sudah siap. Kemarin kan awalnya tanggal 4 itu, kemudian diundur. Jadi sebenarnya udah siap, cuman karena bagian administrasinya masih belum beres, jadi diundur gitu. Nah, sekarang saya kasih kisi-kisi aja dulu. Untuk minggu depan kita bisa cuma bahas soal gitu aja. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Udah? Kalau gitu kita bahas ya. Ini jadi materi yang keluar di UTS-nya ini untuk kelas 10 ya. Kalau yang untuk kelas 11 mungkin nanti bisa diberi tutornya sendiri. Oh, jadi gini. Kalau nggak salah memang sudah benar nanti karena nasional, ujian nasional, ujian nasional, ujian nasionalnya kemarin itu kan pakai sistem dari Dikti yang online itu. Nah, supaya latihan dari awal, makanya ujiannya di KPC ini kita pakai online juga gitu. Ya, silakan Mbak Ika. Waalaikumsalam. Jadi nanti itu ada link kan, kayak kita masuk kelas itu ada link. Terus ketika masuk, teman-teman langsung login. Untuk username passwordnya nanti dikasih sama sekolah, bagian administrasi ya. Teman-teman langsung login. Setelah login, itu langsung muncul soalnya. Jadi langsung muncul soalnya, dikerjakan saat itu juga gitu. Soalnya sebenarnya nggak banyak, cuman pilihannya ABC gitu, cuman waktunya kan terbatas. Jadi ujian online itu waktunya sudah ditentukan oleh komputer, makanya waktunya terbatas. Jadi teman-teman harus mengerjakan saat itu juga, terus dikumpulkan saat itu juga gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Kalau UTS saat ini sepertinya masih dikerjakan sendiri, Mbak. Jadi dikasih link untuk mengerjakan sendiri. Kalau yang ujian sekolah atau ujian nasional nanti itu memang ngerjakannya di satu tempat yang sama gitu. Kalau untuk sekarang dikerjakan sendiri. Nah, nanti kalau ujian bersama baru ada pengawasnya, ada tutor yang mengawasi gitu. Gitu ya. Terus ini adalah materi untuk UTS-nya kelas 10. Untuk yang kelas 11 mungkin nanti bisa ditanyakan ke tutornya masing-masing. Tutornya siapa ya untuk yang kelas 11 bahasa Inggris? Oh iya. Sudah selesai kan ya? Materinya pastinya sudah selesai, maksudnya sudah sampai di tengah tengah bab gitu. Jadi satu buku itu karena dipakainya 1 tahun, jadi satu semesternya itu separuhnya. Kalau sebelum UTS berarti seperempatnya gitu ya. Nah, untuk kelas 10 ini udah sampai sampai chapter 3 ini berarti udah seperempat. Udah seperempatnya. Nah, tapi untuk chapter 3 ini tidak saya masukkan di ujian UTS karena baru dibahasnya sekarang gitu. Jadi ini bahasan-bahasan yang kemarin aja. Pertama adalah introduction yang kemarin pertemuan pertama ya. Jadi nanti yang keluar di UTS pertama adalah introduction. Kayak waktu itu teman-teman sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, menyebutkan biodata secara lengkap. Terus ada beberapa pertanyaan misalnya tentang family, keluarga, atau tentang pekerjaan gitu.
Itu introduction ya, bab 1 dulu. Yang kedua adalah ekspresi terima kasih, membantu, dan lain-lain. Expression of thank and help. Jadi ada ekspresi thank you very much dan lain sebagainya. Terus can I help you? What can I do for you? Penawaran untuk membantu. Kemudian can you help me? Meminta bantuan, seperti itu. Ini bab 2 ya. Terus paragraf past tense. Ini sudah kita bahas sebelum lebaran. Kegiatan past tense itu adalah tenses atau tata kalimat untuk mengungkapkan kegiatan di masa lampau. Yang keempat, bentuk-bentuk kata kerja. Ini yang waktu itu kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga. Masih ingat kan? Yang apa misalnya? Draw, drew, drown. Melukis. Jadi draw, drew, drown. Nah, iya betul Mbak Gatis. Betul Mbak Gatis. Go, went, gone. Nah, itu ya. Bentuk-bentuk kata kerja yang itu. Kemudian hari, jam, dan tanggal yang barusan 2 minggu lalu kita bahas. Kemudian yang terakhir, menyusun kalimat atau membenarkan kalimat. Karena nanti pada akhirnya setelah selesai belajar bahasa Inggris itu adalah menulis kalimat dalam bahasa Inggris serta berbicara dalam bahasa Inggris ya. Iya Mbak Wiwin. Ini bahasa apa ya? Saya kurang mengerti. Mungkin ini bahasa daerah. Menyusun kalimat atau membenarkan kalimat. Jadi saya kasih beberapa soal tentang kalimat dari awal untuk bagaimana mengetahui susunan kalimat yang benar. Oh, berarti nggak cuma saya yang nggak paham ya. Mungkin ada yang sedaerah sama Mbak Wiwin. Oh iya, pantesan. Iya benar Mbak. Mirip bahasa Perancis ya kayaknya. Ini ya untuk kelas 10 yang perlu disiapkan untuk UTS-nya. Jadi kalau udah saya kasih kisi-kisi gini itu dicari aja, mungkin ada yang catatan atau rekaman materinya tentang ini. Jadi nanti ketika ada pertanyaan ini sudah bisa paham, tinggal jawab gitu. Soalnya itu ada 35 apa 30 ya teman? Ada 35. 35 ya? Iya benar. 35. Semuanya pilihan ganda. Tenang aja. Semuanya pilihan ganda. Terus materinya ini untuk yang kelas 11 nanti bisa minta kisi-kisi ke tutornya masing-masing ya. Tentunya beda-beda kelas 10 sama kelas 11 karena bahasannya beda. Nah, dari materi-materi ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Yang ini, yang kisi-kisinya UTS. Kalau pas UTS waktunya harus tepat. Iya benar. Jadi gini Mbak Sumiati, nanti itu kan dikasih username sama password. Kita mau kelas ini kan pakai username sama password juga. Nah, nanti dikasih yang khusus untuk ujian. Jadi username sama passwordnya. Terus dikasih linknya, kayak mau pertemuan di kelas ya. Dikasih linknya, masuk login ke situ pakai username password itu, terus langsung muncul soalnya. Gitu. Terus karena itu online pakai komputer, jadi waktunya sudah diatur sama komputer. Misalnya waktu pengerjaannya 2 jam. Jadi harus selesai dalam 2 jam itu. Nanti hasilnya langsung disimpan soalnya. Kalau untuk waktu pengerjaannya saya masih belum tahu pastinya ya Mbak Siti. Nanti kalau saya bilang 2 jam misalnya ternyata lebih lama atau lebih ini saya juga kurang tahu. Kayaknya sih lama.
bisa sampai semalaman atau mungkin beberapa jam, 5 jam atau gimana gitu. Lama kok, tenang aja. Ini ada cowoknya ya ternyata ya, Mas Anto kan ini ya. Nah, kalau misalkan yang ketinggalan, misalkan baharangan hadir atau gimana, diputar aja itunya sekarang sebelum UTS itu. Apa namanya? Videonya. Iya, salam kenal, Mas. Videonya diputar. Jadi dipelajari. Terus kalau saya biasanya sih saya persilakan murid-murid untuk bertanya materi mana yang belum paham. Jadi langsung chat aja. Tutornya langsung di chat aja. Bagaimana yang belum paham biar dijelasin lagi. Nah, jadi nanti pas ujiannya sudah tinggal mengerjakan aja. Lagi cuti ya, Mbak? Nggak apa-apa. Yang penting bahan materinya udah ada aja. Oh ya, untuk yang kelas 10 nanti saya tolong diingatkan ya. Saya kemarin udah mau upload materi saya yang apa namanya? PowerPoint itu tapi lupa, belum komplit kayaknya. Baru saya upload satu apa berapa gitu. Oh, baru masuk. Nggak apa-apa, Mbak Iin. Loh, nggak masalah, Mbak. Namanya kita di sini kan belajar, jadi memang belum bisa. Kalau sudah bisa, sudah lulus dong berarti. Jadi memang dimulai dari kelas 1 ya. Kemarin kita belajarnya dasar banget, mulai dari introduction, terus ekspresi, terus menulis kata kerja itu kan dasar banget. Makanya kita pelajari dari dasar supaya paham dasar-dasarnya, nanti untuk melanjutkan itu gampang. Nah, bener ya Mbak Gatis ya. Karena memang tujuannya di sini adalah belajar, makanya banyak yang belum bisa. Oh gitu. Iya, selamat malam Mbak Endah. Oh, nggak masalah Mbak Sumiati. Kan ada yang siap membantu. Jadi kalau misalkan ada kesulitan langsung tanya aja ke tutornya atau ke bagian akademiknya gitu, nggak masalah. Oke? Oh gitu. Hmm, Kalau mungkin tentang materi sedikit-sedikit, karena sama-sama bahasa Inggrisnya ya, boleh tanya ke saya. Kan saya ngajarnya bahasa Inggris juga, jadi boleh. Kalau misalkan saya kurang paham materi tentang ini, Miss, gitu. Terus nanti mungkin kalau saya nggak ada sempat waktu untuk menjelaskan lama, biasanya saya kirimi PowerPoint gitu. Nggak apa-apa? Boleh di add ini. Kalau Facebooknya ini. Salah. Nah, sebenarnya ada beberapa ini ya, komunikasinya ada bisa pakai beberapa cara, tapi karena kita di sini yang paling sering dipakai kan Facebook, jadi langsung via Facebook aja. Mau ngirim tugas, mau apa, kemarin juga saya pasti mintanya ke inbox Facebook aja. Dan mohon maaf kalau misalnya ada yang sudah add terus saya belum balas, misalnya itu kelupaan atau chatnya nggak kelihatan gitu. Tapi pasti akhirnya saya balas kok. Cuman kadang telat gitu. Oke, silakan kalau misalkan dari kelas 11 ya.
Ya, nanti saya cek lagi. Biasanya saya kalau mau pertemuan di kelas baru saya cek-cek apa ada tugas yang belum saya baca atau gimana gitu. Terus silakan kalau mau menanyakan materi tentang bahasa Inggris. Untuk yang tugas kemarin, kalau kelas 10 sudah saya kasih tugas dan udah saya kasih feedback ya. Jadi yang ada koreksi dari saya silakan dibenarkan dan udah saya masukkan nilainya. Oke? Saya kasih tambahan lagi. Untuk materi yang UTS-nya sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk UTS-nya. Nah, untuk yang kelas 10, ini kan ada 6 poin ini. Introduction, ekspresi terima kasih, membantu, paragraf past tense, bentuk-bentuk kata kerja, hari, pukul, tanggal, menyusun kalimat atau menarikkan kalimat. Di antara 6 ini kalau misalkan ada yang masih belum paham, silakan nanti request aja. Jadi untuk minggu depan kita khususkan bahas itu supaya nanti di UTS-nya lancar gitu. Kalau misalkan sudah paham semua, alhamdulillah, berarti minggu depan kita bisa tambahan materi. Saya sudah berteman, sudah pernah. Oh iya, Mbak Tari ini ya. Waktu itu pas ujian ya, Mbak ya. Membenarkan kalimat. Oh ya, Mbak Sumiati ini ya, ini untuk UTS yang ini. Mbak Sumiati ini kelas 1 apa kelas 10 apa kelas 11? Kalau yang ini materi untuk kelas 10 ya, ujiannya kelas 10. Kirain kelas 11. Oke, jadi gini. Saya jelaskan ya. Nah, karena goalnya dari bahasa Inggris nanti kita adalah bisa menulis misalkan minimal sebuah paragraf dalam bahasa Inggris atau berbicara minimal obrolan-obrolan singkat dengan menggunakan bahasa Inggris. Mbak Iin ini kelas 10 juga ya? Oke, kalau gitu nanti saya bagikan slide PowerPoint-nya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Sumiati. Menyusun kalimat atau membenarkan kalimat. Jadi nanti itu saya akan kasih sebuah kalimat misalnya gini. Will I hard study which to train my. Saya nanti akan membuat kalimat seperti ini. Ini artinya kalimatnya masih terpecah-pecah. Tidak beraturan ya. Tidak beraturan. Jadi susunan kalimat yang benarnya itu nggak seperti ini. Terus saya minta untuk menyusun bagaimana kalimatnya yang benar supaya bisa difahami. Kalau dari contoh ini, itu bisa disusun dengan I will study
hard to reach my dream. Begini. Jadi tuh kalimatnya masih berantakan. Kayak ini loh mbak, bahasa Indonesia biasanya ada pertanyaan kayak gini. Jadi kalimatnya masih berantakan, terus disuruh menyusun gitu. Tapi ini dalam bahasa Inggris. Nah, ada kata-kata will, I, hard, study, reach, to, dream, my. Kalau disusun dengan ejaan yang benar, susunan kata yang benar, I will study hard to reach my dream gitu. Gampang kan? Tinggal dicocokkan aja. Oh, kira-kira ini artinya apa ya? Kalau misalkan hardnya kita taruh paling depan kan nggak mungkin, karena yang di depan itu pasti subjek kemudian verb dulu. Reach. Ini artinya saya akan belajar dengan giat untuk meraih mimpi saya. Sip, benar mbak, Akuisa sudah benar ya. Susunannya itu tinggal agak apa itu typo kayaknya. Itu reach. Yaps, benar. Study hard, belajar dengan giat. To reach itu maksudnya meraih. Meraih ya Mbak Wiwin. Meraih mimpi saya. Nah, jadi ini. Poin ke-6 itu maksudnya ini. Menyusun kalimat atau membenarkan kalimat. Atau ada juga kayak gini. Menyusun atau membenarkan kalimat yang pertama contohnya seperti itu. Jadi ada kalimat yang berantakan terus saya minta suruh nyusun. Itu kan. Kemudian yang kedua itu mengisi titik-titik. Artinya kalimat ini belum lengkap. Saya suruh untuk membenarkan. Would you like to titik-titik-titik to my birthday party? Fill the blank. Fill the blank ini artinya adalah isilah titik-titiknya. Fill itu isilah. The blank itu maksudnya titik-titiknya. Kira-kira jawabannya apa? Fill, isilah the blank titik-titiknya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa mengisi titik-titiknya? Tepat sekali Mbak Tari. Jawabannya bisa pakai come. Mbak Iin, ini adalah kalimat pertanyaan ya. Jadi would you diawali dengan auxiliary. Would itu auxiliary. Would you like to to my birthday party? Itu dibutuhkan di situ adalah kata kerja yang bisa melengkapi to di situ. Would you like itu maukah kamu ke pesta ulang tahunku? Berarti kan yang paling tepat jawabannya come. Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Ini ya. Would you like, maukah kamu to berarti itu apa? Datang. Datang itu come. To my birthday party, ke pesta ulang tahunku. Oh ya, ini pasti pakai HP ya? Gimana dong? Ini sudah di tengah mas. Gini.
Kalau pakai HP kadang-kadang memang resolusinya nggak cocok ya, jadi ada yang kelihatan separuh, ada yang miring-miring gitu. Nggak apa-apa. Udah kelihatan sekarang? Nah, jadi yang paling tepat jawabannya Mbak Tari bener. Jawabannya adalah come. Would you like to come to my birthday party? Mungkin ada yang penasaran, ini kenapa kok ada dua to di sini? Ini ada to, ini ada to lagi. Ya udah kalau gitu nyimak aja ya Mas ya. Would you like to ditambah lagi kenapa ada to 2? Nah, ini fungsinya beda. Di sini kan ada would you like, apakah kamu mau? Like ini kan kata kerja, verb. Apakah kamu mau datang? Kalau bahasa Indonesia, apakah kamu mau datang gitu aja udah oke. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dua kata kerja yang berjejeran itu gak bisa. Jadi harus ada pemisahnya, yaitu to ini. Makanya misalkan apa ya? I would like to, setelah like itu kalau mau ditemukan dengan kata kerja lagi harus ada pemisahnya. Harus ada pemisahnya. Makanya di sini to ini adalah miliknya come. Tapi kalau to yang ini itu artinya ke pesta ulang tahunku. Jadi beda ya. Beda kegunaan di sini. Itu. Bisa difahami? Oke, sip. Untuk malam hari ini kita tetap sampai jam 11 aja ya. Karena tadi memang mulainya agak telat karena saya ada acara jadinya daripada kemalaman nggak apa tetap jam 11 aja. Untuk minggu depan yang kelas 11 semoga sudah bisa bergabung dengan tutornya untuk mendapatkan materi yang UTS ini. Untuk yang kelas 10 karena sudah saya kasih kisi-kisi, silakan disiapkan mulai sekarang. Nah, nanti tolong kalau misalkan saya masih lupa, diingatkan ya, saya mau upload materinya yang PowerPoint yang materi kedua dan selanjutnya. Kalau materi satu kayaknya udah. Jadi untuk menambah bahan UTS-nya. Dan itu nanti bisa dipakai sampai nanti-nanti. UAS juga kan nanti menyangkut materinya itu juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelumnya? Apa yang enak, Mas? Ini Mas Anto dari kelas 11 atau murid baru ya? Iya kan ini materi kelas 10, Mbak. Kalau ya saya share nggak apa-apa, silakan nanti diambil diunduh di grup atau mungkin kalau ada yang materi dari poin 1 sampai 6 ada yang sama dengan materi di kelas 11 nanti bisa saya share juga. Oh gitu. Campuran campuran ya. Oke. Kayaknya di kelas mana aja oke ini mas-mas ini. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, minggu depan semoga saya nggak ada halangan jadi bisa ketemu lagi. Kalau misalkan saya berhalangan nanti karena sudah cukup nanti materinya saya share sudah siap untuk UTS-nya.
Kalau misalkan ada yang pengen tanya langsung, silakan chat aja ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kok cuma pelengkap, Mas? Terima kasih. Semoga pekerjaannya lancar. Besok pagi-pagi kan kerja lagi ya. Terus nanti UTS-nya lancar juga. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, maaf Mbak Ica, ini waktunya sudah habis, jadi sudah kita akhiri ya. Mungkin bisa bergabung lain waktu. Okay, good night. Okay, see you. Okay, good night.